di pameran ini sebenarnya ada dua karya, tapi yang utamanya adalah ini karena karya ini sebenarnya dari ide udah lama, dari 2018, tapi mencari-cari tempat atau ruang yang pas di mana gitu belum menemukan. Akhirnya sang kurator mengundang saya untuk membuat sesuatu yang ingin dikembangkan. Karena ini sebenarnya awalnya aku melihat salah satu tumpukan kayu-kayu di pinggir jalan di salah satu bagian di Kota Rembang. Kebetulan aku juga kota kelahiranku. Aku penasaran kayu apa aja sih ini. Ternyata setelah aku deketin, ternyata setumpuk ini konektor bekas bangunan. Ada bangunan yang jelas banyak bangunan tua juga. Akhirnya dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba secara emosional aku sangat tertarik dengan konektor ini, dan di waktu yang bersama juga tiba-tiba banyak bisa dikatakan narasi, ide-ide yang keluar dari visual ini, yang salah satunya adalah yang aku gantung ini. Dan menurutku juga karena ini barang yang bekas dan memiliki sejarah sendiri, dia mempunyai cerita yang panjang juga. Terus di situ aku mencoba membuat ceritaku sendiri tentang ini dan sedikit mempelajari kenapa ini dipotong-potong, sedikit mengambil informasi. Karena tumpukan itu mereka memang orang itu memang menjual potongan-potongan ini biasanya untuk kayu bakar. Tapi karena menurutku kembali lagi karena aku punya ide tentang karya ini, akhirnya aku memang sengaja beli untuk aku pamerin. Sayang kalau ini hanya sekedar kayu bakar gitu. Apalagi di sini bentuk potongan-potongannya juga terlihat banget bahwa ini potongannya nggak asal dipotong aja gitu. Diambil bagian yang bagus, yang sisa-sisa konektor terutama itu kan bagian kecil-kecil yang mereka malas untuk mengolah itu, akhirnya mereka buang. Terus di sini aku menemukan sedikit narasinya, ada satu cerita yang memang dipaksa dipotong, entah itu cerita atas bangunan itu atau cerita dari sisi yang lain gitu. Tapi menurutku ini potongan-potongan ini bisa dikembangkan sebagai karya seni, menjadi metaforik macam-macam tentang konektivitas, tentang bisa dikatakan tentang sejarah yang hilang gitu. Karena otomatis rumah-rumah yang mereka robohkan, entah mereka menghancurkan atau bagaimana sistemnya atau prosesnya, nggak jelas. Ini mereka tidak punya sejarah sendiri. Terus makanya itu aku ingin mengolah ini untuk menjadi karya seni yang bisa bercerita lebih luas lagi. Kalau yang ini memang ini langkah awal yang kedepannya juga aku mau mengembangkan ini semua. Yang unik dari konektor ini sebenarnya, ya pertama aku melihat bahwa bentuk emosionalnya ya, ada konektivitas, ada bentuk hubungan yang dipaksakan untuk diputus gitu. Awalnya dari situ. Terus setelah aku menggali, aku mencari-cari konektor yang langsung tumpuk itu, sayangnya aku tidak bisa membeli semuanya karena memang itu sudah banyak dipesan oleh orang-orang untuk kayu bakar gitu. Aku yang mendapatkan ini, setelah bongkar-bongkar, aku menemukan beberapa konektor yang sangat menarik. Itu adalah yang biasanya aku lihat di bangunan-bangunan rumah-rumah Cina yang di Jawa, terutama di daerah Pantura, daerah rumah sekitarnya.
masih lock seperti yang aku gantung gitu, masih utuh. Itu biasanya untuk bagian konstruksi atas gitu. Aku malah sering melihat bangunan-bangunan dengan menggunakan material seperti itu. Makanya aku lihat ini material ini nggak mungkin bangunan itu bangunan yang baru berumur berapa puluh tahun, minimal 100 atau lebih ya, karena mereka masih menggunakan lock ini gitu. Aku berpikir bahwa meskipun ini barang seperti ini, tapi mereka punya punya sisi sejarah yang cukup panjang, yaitu menurutku menjadi keunikan dan nilai sayangnya sendiri. Kalau konektor, terutama yang konektor yang kayaknya masih bulat ini, yang jelas bentuk kayunya udah berbeda. Dan sekarang kebanyakan mereka menggunakan konektor beberapa yang masih bentuk kotak-kotak seperti ini. Kayunya sudah dipangkas dan dibentuk. Udah nggak lock lagi, karena kayu lock yang utuh dan besar kayak gitu kan sekarang udah jarang. Seperti itu sih. Ya sih, sebenarnya aku tidak konsen di situ, cuman aku mendengar dan membaca satu artikel gitu di internet dan sempat bertemu ke beberapa orang yang sedang menggali tentang cerita itu, bagaimana barang-barang atau bagian-bagian dari rumah-rumah tua, terutama kayu, itu sangat diburu gitu, sangat diburu dan nilainya cukup fantastis gitu. Nggak tahu mereka diburu untuk apa. Yang jelas aku mempunyai kesimpulan sendiri, mereka membeli barang lawas itu ya untuk pride-nya mereka, salah satunya seperti itu. Dan semakin tua barang itu akan semakin mahal. Dan cukup disayangkan juga, banyak sekali sebenarnya rumah-rumah tua yang sebenarnya masih utuh gitu, tiba-tiba dalam kurun beberapa waktu sudah hampir rata dengan tanah karena sudah dibeli dan kayu-kayunya, barang-barang yang bisa dijual. Itu sangat disayangkan karena untuk diceritakan ke generasi yang berikutnya kan hanya sekedar cerita. Bayangin kalau itu masih ada gitu. Sebenarnya kalau sistem konektor yang lock yang masih bulat-bulat ini sekarang hampir jarang karena memang dari bahan baku yang cukup sulit, yang tidak sebanyak dulu gitu. Jadi orang sebenarnya kalau untuk sistemnya sendiri sebenarnya mereka sangat cukup sederhana, tapi ada juga beberapa konektor yang di sini ini masih banyak digunakan sih oleh tukang-tukang atau pembangun rumah. Untuk saat ini masih banyak dilakukan. Cuman untuk konektor yang lock ini udah jarang karena memang dari bahan bakunya sudah jarang dan nggak mungkin kita beli kayu utuh itu untuk hanya satu, bukan tiang tapi untuk satu konstruksi atas itu sangat boros banget. Seakrab apa sebenarnya? Seakrab perjalanan hidup. Jadinya karena aku hidup di Rembang dan secara tidak kebetulan, tapi secara kehidupan di sana memang tidak lahir di keluarga tukang kayu, tapi dari kecil aku sering menghadapi beberapa tukang-tukang yang beraktivitas di dekat rumah. Karena orang-orang sekitarku itu terbiasa untuk membuat mebel atau apapun furniture gitu, mereka tidak beli di toko, tapi mereka mengundang tukang beli kayu, mereka bikin sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan sampai di sini itu dari kecil sampai di sini sampai detik ini gitu, itu masih terbawa dan bisa dikatakan sekarang sudah menjadi bagian dari profesiku yang berhubungan dengan kayu. Dan kenapa sangat akrab? Karena tanpa aku belajar secara formal tentang kayu,
itu seperti hidup sendiri menghadapi kayu sampai sekarang sebagai profesi juga. Kalau karya-karya sebelumnya sebenarnya ini tergolong baru, ini sangat baru karena aku dari konektor yang masih utuh, aku tidak banyak merubah. Itu ada satu konektor yang masih, kalau yang di atas yang nau gantung ini adalah salah satu konektor yang aku temukan dia masih dalam menempel. Dalam menempel, menurutku ini menjadi apa? Jadi bintangnya di antara yang karena konektor-konektor lain meskipun ada bentuknya bersama, tapi aku menemukannya udah terpisah-pisah. Tapi ini aku menemukannya dia menempel. Ada pasarnya, tapi saat itu pasarnya udah laku. Akhirnya aku ganti dan mendramatisir cerita ini dan aku bikin pasar ini. Nah, teknik-teknik yang aku kembangin, aku rantai-rantai ini sebenarnya aku baru keluarin di tahun ini sebenarnya. Meskipun dulu udah pernah, tapi untuk exhibition aku keluarin dari karya yang kemarin dari awal tahun aku bikin karya instalasi berhubungan dengan rantai-rantai ini. Kalau itu sangat ada karena dari prosesnya kan cukup lama, dari tahun 2018 aku menemukan ini. Ya sayangnya aku hanya menemukan hampir 6 karung. Itu menurutku sayang karena masih sebenarnya kalau banyak itu bisa mengembangkan macam-macam. Ini banyak, jadinya ada beberapa poin bentuk artistik yang sudah siap aku mau eksekusi di konektor ini. Sebenarnya banyak, ada beberapa poin yang cukup lumayan untuk mengembangkan. Kayaknya sih cukup untuk membuat satu pameran tunggal gitu. Salah satunya adalah aku pertama sangat emosional saat melihat bentuk potongan-potongan bekas pangkasan, bekas potongan yang itu sangat terlihat sangat asal dipotong selesai gitu. Di ini seperti kalau kita seperti identifikasi gitu, forensik gitu. Ini memakai gergaji yang seperti apa, cara kerjanya seperti apa, itu kurang lebih aku bisa menangkap. Dan ini aku salah satunya pengen mendokumentasikan si bekas potongan-potongan itu untuk entah nanti bentuknya akan drawing atau pahatan atau apa, itu salah satunya itu. Kalau yang lainnya ada beberapa tapi masih perlu aku olah, tapi yang pasti adalah itu. Aku pengen, salah satunya adalah pengen mengembangkan tentang cerita tentang sebuah hubungan yang dipaksa untuk terpisah, sebuah hubungan yang terpaksa untuk dipangkas, yang itu pengen aku kembangkan gitu. Karena di sini aku pengen mendramatisir lagi tentang pangkasan ini untuk aku kembangkan lagi, karena menurutku cukup menarik gitu saat material ini yang cuma tergeletak gitu aja, tapi kita sebagai seniman tiba-tiba memiliki ide untuk mengembangkan atau mendramatisir itu menurutku sangat perlu, karena bisa untuk menceritakan kayak yang lebih luas lagi dengan cara yang berbeda. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kembali lagi juga selain itu juga kepuasan seniman sendiri.